Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan ini insyaallah kita akan mulai mengulas atau mengkaji isi kitab Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Atas permintaan dari sebagian saudara kita, saya diminta untuk mengkaji isi kitab ini dan kita akan mencoba mengulas, ya, membahas isi dari kitab tersebut dengan uraian yang saya berharap memudahkan para pembaca atau pemirsa sekalian. Semoga Allah berikan taufik dan pertolongan kepada kita. Di kajian yang pertama ini, insya Allah kita hanya akan membahas pengenalan terhadap kitab tersebut. Kita akan bahas judulnya, subjudulnya, ya, kemudian penulisnya siapa, siapa yang mentakdim, penerbitnya siapa. Juga insya Allah kita akan bahas takdim, isi dari takdim Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kemudian juga kita akan bahas insya Allah tentang apa isi dari kitab tersebut. Nah, gambaran secara garis besar tentang isi kitab tersebut. Itu yang akan kita kaji insya Allah pada kajian kita yang pertama ini. Kita mulai dari pengenalan umum kitab. Judul kitabnya adalah Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi. Sulwan itu artinya hiburan. As-Salafi untuk para Salafi. Salafi adalah orang-orang yang mengikuti manhaj salaf. Sedangkan manhaj salaf itu adalah metode memahami dan menerapkan agama seperti Nabi dan para sahabat. Ya. Manhaj salaf itu adalah metode beragama dari Nabi dan para sahabat, para generasi terbaik umat ini, tabi'in, atba'ut tabi'in, maupun ulama ahlus sunnah berikutnya yang mengikuti mereka dengan baik. Maka kitab ini adalah berisi hiburan untuk para salafi inda kaidil khalafi, ketika menghadapi tipu daya dari para khalafi. Khalafi itu adalah orang-orang yang menentang dakwah salaf. Mereka mengada-adakan suatu hal yang baru dalam agama. Mereka membenci dan berusaha merintangi dakwah salaf. Subjudulnya adalah Fusulun fi sabri alal ibtila wa namadhij min mihanil a'immah wa sabrihim ala sunnah. Pasal-pasal tentang kesabaran dalam menghadapi ujian dan contoh-contoh ujian yang dihadapi para imam dan kesabaran mereka dalam berpegang di atas sunnah. Penulisnya adalah Dr. Khalid bin Dhahwi Al-Dhufairi hafizahullahu ta'ala, ditakdim atau diberi pengantar oleh Syekh Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali, seorang ulama mujahid, ya, al-allamah. Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Penerbitnya adalah Darul Mirath An-Nabawi, terbitan tahun 1440 Hijriah atau 2019 Masehi. Kita akan mulai dari takdim Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Kita baca bahasa Arabnya, ya, kemudian ditampilkan di layar terjemahannya.
Beliau hafizahullah memberikan pengantar terhadap kitab ini dengan menyatakan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Segala puji bagi Allah, semoga salawat dan salam tercurah atas Rasulullah, keluarga, para sahabat dan para pengikut petunjuk beliau. Amma ba'du, bisa diartikan kemudian setelah itu. Faqad ittala'tu ala fusul jayyidah wa syayyiqah tahta unwan, saya telah menelaah pasal-pasal pembahasan yang jayyidah itu baik, wa syayyiqah dan menggugah, memotivasi. Tahta unwan berjudul Sulwanus Salafi inda Kaidil Khalafi. Katabaha Dr. Khalid bin Dhahwi Al-Dhufairi hafizahullah wa saddada khutah, yang ditulis oleh Dr. Khalid bin Dhahwi Al-Dhufairi, semoga Allah menjaganya dan mengokohkan langkahnya, meluruskan langkahnya. Haul al-fitan, seputar fitnah-fitnah, allati satasubbu ala khiyari hadhil ummah wa a'immatihim an-nubala, yang menimpa orang-orang terbaik umat ini dan para imamnya yang mulia. Ajada fiha saddadallahu khutah wa afadah, begitu baik uraiannya dan memberikan faidah. Naqilan dzalika an a'immati kibar, menukil dari para imam yang besar, an a'immatin kibar, dari para imam yang besar. Fa'allaqa ala hadhihi an-nuqul bi ta'liqat ra'i'ah, disertai dengan catatan yang baik. Ta'liq, catatan-catatan ringkas ya, yang baik. وقد ضمن هذه النقول فصلا خاصا عن محنة عدد من كبار الأئمة. Penukilan-penukilan tersebut berisi pasal yang khusus tentang ujian dari sekelompok imam besar. Misal mihnatil Imam Malik bin Anas, seperti ujian yang dialami oleh Al-Imam Malik bin Anas. Wa mihnah Al-Imam Asy-Syafi'i, ujian yang dihadapi oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Wa mihnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ujian Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Wal Imam Muhammad bin Nuh, Al-Imam Muhammad bin Nuh. Wal Imam Abi Mushir, Imam Abu Mushir. Wa mihnah Al-Imam Abi Nu'aim, Al-Imam Abu Nu'aim. Wa adad akhar minal a'immah, dan sekelompok imam ya, alladzina umtuhinu fi fitnatil qaul bi khuluqil Qur'an, alladzina umtuhinu fi fitnatil qaul bi khalqil Qur'an. Nah, afwan. Dan sekelompok imam yang diuji saat fitnah ucapan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, pemaksaan dari pemimpin pada waktu itu, dan para ulama-ulama ulama-ulama yang buruk memaksakan keyakinan bahwa Qur'an adalah makhluk, padahal Qur'an seharusnya adalah diyakini sebagai kalam Allah, bukan makhluk. Tilkal fitnah allati hamala liwa'aha al-Jahmiyah, fitnah yang dikibarkan benderanya oleh Jahmiyah. Syarru ahlil bid'ah wad dhalal, ahlul bid'ah dan kesesatan yang terburuk. Nah, wasamada fiha al-Imam Ahmad rahimahullah sumudal jibal, begitu kokohnya Imam Ahmad seperti kokohnya gunung dalam menghadapi fitnah itu. Wa khatama hadhil mihan bi mihnatil allamah Muhammad Abdul Zahir Abu Sam, Al-Allamah Muhammad Abdul Zahir Abu Samah. Penyebutan ujian-ujian yang dialami para imam itu ditutup dengan ujian Al-Allamah Muhammad Abdul Zahir Abu Samah. Fajazallahu Dr. Khalidan khairal jaza', semoga Allah membalas Dr. Khalid dengan balasan yang terbaik, ala ma qaddama fi hadzal bahts syayyiq, karena telah menyajikan pembahasan yang menggugah ini. As'alullaha an yunira bihi qulubal katsir minal muslimin. Aku meminta kepada Allah agar Dia menyinari dengan pembahasan ini hati banyak kaum muslimin.
Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para sahabat beliau. Masya Allah. Takdim dari Syekh Rabi diawali dengan salawat, ya, dengan pujian dan salawat, diakhiri juga dengan salawat dan salam. Nah, ditulis oleh Syekh Rabi pada 20 Syawal 1439 Hijriah. Nah, berikutnya gambaran garis besar isi kitab. Kitab ini, kitab Sulwanus Salafi Inda Kaidil Khalafi, ini terdiri dari yang pertama muqaddimah, kata pengantar dari penulis, yang mungkin kita bahas insya Allah di kajian berikutnya. Mungkin muqaddimah ini tidak kita kaji kata per kata, tapi saya ulas, ya. Mungkin demikian, saya ulas isinya, nah, dan beberapa keterangan pendukung terkait dengan muqaddimah itu. Kemudian juga kitab ini terdiri dari pasal pertama, ujian adalah sunnah dari Allah terhadap para hambanya. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Yang ketiga, pasal kedua, keutamaan sabar terhadap ujian dan sebab-sebabnya. Juga berisi sebab-sebab yang membantu kesabaran. Kita akan diarahkan pada pemaparan bagaimana kita bisa mendapatkan sebab-sebab yang membantu kita bersabar. Pasal ketiga, celaan terhadap sikap berubah-ubah, at-talawun. Celaan terhadap sikap at-talawun, seperti bunglon, berubah-ubah pendirian, berubah-ubah sikap, dan tidak kokoh dalam memegang prinsip. Itu adalah kondisi yang tercela, dibahas di pasal yang ketiga. Kemudian pasal yang keempat, contoh-contoh ujian yang dialami para imam dan kesabaran mereka di atas sunnah, berisi 39 contoh ujian yang dialami oleh para imam. Ya. Kitab ini terdiri dari total 232 halaman. Nah, ya, termasuk muqaddimah, daftar isi, ya, totalnya 232 halaman. Contoh-contoh sebanyak 39 imam yang mengalami ujian. Nah, ini yang kita bisa bahas dalam kajian kita yang pertama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.